Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa bantu support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Thank you. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, teman-teman. Di video sebelumnya aku pernah bilang bahwa Oriflame mendapatkan cap penipuan itu bukan karena perusahaan Oriflame-nya, tapi karena Oriflame menjalankan bisnis dengan menggunakan sistem multi-level marketing. Nah, di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng apa sih sebenarnya multi-level marketing dan kenapa multi-level marketing dapat image negatif di masyarakat. Aku juga nanti akan kasih tahu ke teman-teman gimana cara memilih multi-level marketing yang baik. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Faktanya teman-teman, di kalangan masyarakat awam ini masih banyak banget yang belum bisa bedain yang mana MLM, yang mana money game. Sehingga banyak banget yang masih terjebak dengan praktek money game yang berkedok multi level marketing. Padahal MLM dan money game ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Sekarang kita akan mulai dari definisi masing-masingnya, MLM dan money game. Oke, kita mulai dari multi level marketing dulu, teman-teman. Secara kata itu kita bisa bedakan tiga ya, multi level marketing. Jadi ada tiga kata, teman-teman. Multi artinya banyak, level artinya berjenjang atau ada tingkatan, dan marketing artinya pemasaran. Jadi kalau kita rangkum, multi level marketing atau MLM bisa didefinisikan sebagai sebuah teknik pemasaran berjenjang di mana penjual tidak hanya mendapatkan keuntungan dari pemasaran atau penjualan yang mereka ciptakan, tapi juga dari penjualan sales line atau tim pemasaran yang mereka rekrut nantinya. Ini masuk ke sistem berjenjangnya. Nah, sedangkan untuk money game berdasarkan kata itu terdiri dari money dan game, artinya permainan uang ya. Di sini bisa kita definisikan sebuah kegiatan pengumpulan dana atau uang yang memberikan komisi kepada membernya itu berdasarkan perekrutan anggota, tidak berdasarkan penjualan produk, teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati juga. Money game zaman sekarang itu sudah ada yang punya produk sendiri, teman-teman. Ini tujuannya untuk mengkamuflase supaya masyarakat tidak curiga. Padahal produk itu sama sekali tidak berkualitas. Jadi boleh dibilang produknya itu produk asal-asalan aja, produk abal-abal. Jadi teman-teman tetap harus cermat memilih mana yang MLM, mana yang money game. Jangan sampai tertipu, ya. Dari definisi tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa perbedaan antara money game dengan MLM itu adalah terletak dari pemberian bonusnya. Kalau MLM pemberian bonus berdasarkan dari penjualan produk, sedangkan kalau money game itu pemberian bonus atau komisi berdasarkan dari perekrutan anggota. Setiap ada anggota yang direkrut dan membayar biaya member itu akan mendapatkan keuntungan bagi yang mengajak. Nah, sedangkan di multi level marketing itu kalau terjadi penjualan baru mereka akan mendapatkan bonus. Nah, selain dari perbedaan yang aku sebutin tadi, teman-teman, masih ada beberapa perbedaan lagi antara multi level marketing dan money game. Nah, yang pertama kita lihat dari segi legalitas, di mana multi level marketing sudah terdaftar di dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI dan WFDSA atau World Federation of the Direct Selling Association, di mana APLI dan WFDSA ini adalah organisasi yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol apakah perusahaan multi-level marketing menjalankan bisnis sesuai dengan aturan main MLM atau tidak. Sedangkan money game tidak terdaftar di dalam APLI maupun WFDSA. Poin yang kedua dari segi produk, untuk multi-level marketing produknya jelas dan dijamin oleh perusahaan kualitasnya, mudah dijual dan harganya pun rasional. Meskipun tidak mempunyai downline, seorang member multi-level marketing tetap bisa menjalankan bisnis dengan cara menjual produk dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut karena perusahaan memberikan diskon untuk semua membernya. Sedangkan untuk money game, produknya tidak jelas dan hanya sebagai syarat saja. Harganya pun mahal dan tidak rasional. Produk sulit untuk dijual dan biasanya kualitas dan harga tidak seimbang. Dari segi sistem bonus, multi-level marketing berhasil memberikan kesejahteraan bagi semua anggota, mulai dari level atas sampai level paling bawah sekalipun. Orang yang bergabung belakangan bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dari orang yang bergabung terlebih dahulu, di mana seorang downline bisa mengalahkan penghasilan upline dan merupakan sebuah peluang usaha di mana anggota harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jadi nggak ada istilahnya menguntungkan yang di atas, menyengsarakan yang di bawah. Itu nggak berlaku di multi level marketing. Sedangkan di money game hanya menguntungkan orang yang bergabung terlebih dahulu dan orang bergabung belakangan mengalami kerugian. Member yang tidak berhasil merekrut akan mengalami kerugian,
atau tidak mendapatkan bonus karena bonus hanya didapatkan jika ada perekrutan. Di money game ini bukan peluang usaha tapi sifatnya untung-untungan karena member hanya menunggu ada yang mau bergabung. Bahkan beberapa money game membuat sistem perekrutan secara online di mana member tidak perlu bekerja lagi setelah bergabung dan cukup menunggu sistem yang bekerja. Lanjut dari segi pembagian bonus dan keuntungan, untuk multi-level marketing, pembagian keuntungan berasal dari penjualan produk atau jasa yang bernilai atau berguna bagi konsumen. Member mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil penjualan, bukan dari hasil rekrut member. Format tidak berbentuk binari, dan bonus dibayarkan berdasarkan omset atau penjualan, tidak berdasarkan banyaknya member baru. Adanya prinsip keadilan atau win-win antara member dan perusahaan. Tidak ada yang dirugikan antara member maupun perusahaan. Semuanya diuntungkan. Sedangkan untuk money game, pembagian keuntungan diambil dari uang yang disetorkan member baru sampai berbentuk format piramid. Nah, format piramid ini sebenarnya yang tidak boleh ya, teman-teman. Dalam undang-undang udah diatur. Biasanya berbentuk binari, adanya keseimbangan antara kanan dan kiri. Ini money game. Semakin banyak rekrut member baru, semakin besar keuntungan. Jadi tidak berdasarkan hasil penjualan. Selanjutnya dari segi keanggotaan, untuk multi-level marketing, satu orang hanya boleh mendapatkan satu keanggotaan atau satu hak usaha. Sedangkan di money game, satu orang bisa membeli lebih dari satu keanggotaan atau hak usaha, atau biasa disebut dengan titik usaha, atau ada yang menyebutkan dengan coupling, misalkan orang membeli 4, 5, atau lebih dari titik usaha. Selanjutnya untuk cara pendaftaran multi-level marketing, biaya pendaftarannya murah, biasanya untuk pembelian starter kit atau biaya administrasi. Biasanya juga pendaftaran tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi sebagai biaya penggantian starter kit dan biaya administrasi, di mana setiap anggota bebas merekrut member baru, tidak ada pembatasan jumlah member baru yang harus direkrut. Semakin banyak member baru, semakin bagus karena kemungkinan omset yang akan tercipta akan semakin banyak. Sedangkan di money game, biaya pendaftaran sangat mahal dan biasanya disertai dengan keharusan membeli produk. Harga barang yang sama di pasaran jauh lebih murah. Pendaftaran ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, teman-teman. Adanya pembatasan jumlah rekrut member baru. Jika rekrut melebihi jumlah yang ditentukan, maka yang bersangkutan harus membeli kembali hak usaha atau coupling baru. Selanjutnya dari segi pembelian produk, di multi-level marketing pembelian produk atau stok dalam jumlah besar biasanya tidak disarankan karena pembelian produk berdasarkan manfaat atau kegunaan dari member yang bersangkutan. Jadi tidak boleh stok produk dalam jumlah besar. Sedangkan di money game, member disarankan untuk mendaftar berulang-ulang dan melakukan pembelian dalam jumlah besar. Dan pembelian yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Seringkali mereka akhirnya menimbun barang yang akhirnya barang tersebut tidak terpakai. Jadi akhirnya mereka mengalami kerugian. Dari segi pembinaan, di dalam multi-level marketing, pembinaan sangat penting agar terciptanya pebisnis yang berkualitas, yang mampu membangun jaringan serta membangun sales line atau tenaga pemasaran yang juga kompeten, di mana kesuksesan upline sangat bergantung dari kualitas downline-nya. Jadi mau nggak mau upline ini harus membina downline-nya sedemikian rupa sebaik-baiknya kalau ingin dapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Sedangkan di money game, yang terpenting rekrut saja. Sedangkan pembinaan itu nggak penting, dimana kesuksesan downline tidak begitu penting. Apakah downline berhasil atau tidak, ini bukan tanggung jawab dari upline. Lanjut yang terakhir dari pelatihan produk, di multi-level ini menjadi faktor penting juga, karena untuk mendapatkan sebuah tim pemasaran yang bagus, tenaga penjual yang baik, harus mereka diberikan informasi mengenai produk. Sedangkan di money game, pelatihan produk tidak penting karena produk merupakan syarat aja untuk perekrutan. Yang diutamakan tetap perekrutannya. Nah, sampai di sini teman-teman udah bisa bedakan ya yang mana multi-level marketing, yang mana money game. Buat teman-teman yang saat ini sedang berbisnis, coba deh dicek apakah bisnis teman-teman itu MLM atau money game. Kalau bisnisnya ternyata money game, buruan deh teman-teman langsung keluar dari bisnisnya, langsung pilih MLM yang benar-benar sesuai dengan aturan main. Nah, dari penjelasan yang aku jabarkan tadi, pasti teman-teman udah bisa bedain mana MLM, mana money game. Nah, teman-teman juga bisa ambil kesimpulan sendiri kenapa MLM dapat image negatif di masyarakat awam. Ini karena bukan tidak ada sih, tapi kurangnya edukasi
ke masyarakat di lapisan paling bawah gitu ya. Jadi tidak tersosialisasi dengan baik sehingga informasinya kurang tersampaikan, dan akhirnya masyarakat menganggap bahwa bisnis MLM hanyalah bisnis yang rekrut-merekrut. Semua bisnis yang rekrut-merekrut sifatnya itu adalah MLM. Padahal salah besar teman-teman. Tidak semua bisnis yang merekrut itu adalah multi level marketing. Bisa jadi bisnis itu adalah money game. Nah, sekarang aku mau kasih tips kepada teman-teman gimana cara memilih multi level marketing yang baik. Yang pertama, pastikan multi level tersebut sudah berbadan hukum, ditandai dengan memiliki SIUPL atau Surat Izin Penjualan Langsung, dan NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak. Terus yang kedua, sudah terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan WFDSA atau World Federation of Direct Selling Association. Yang ketiga, nggak kalah pentingnya, pastikan produknya itu berkualitas teman-teman, memang sudah diuji secara klinis maupun dermatologis gitu ya, sudah ada sertifikat BPOM, MUI, dan pastikan produknya juga bervarian, jadi tidak hanya satu produk aja. Dan pastikan juga harganya terjangkau teman-teman. Ingat ya, terjangkau, karena sebenarnya mahal itu relatif. Ada bagi sebagian orang mengatakan satu produk ini mahal, tapi di bagian lain mereka mengatakan ini murah. Jadi mahal itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Dan yang gak kalah pentingnya, pastikan di multi level marketing ini teman-teman akan mendapatkan pembinaan yang maksimal kalau bergabung. Jadi tidak hanya memanfaatkan membership teman-teman aja gitu. Yang penting teman-teman gabung terus nggak dibina, nggak diajarin atau nggak dibimbing. Pastikan teman-teman mendapatkan support dan bimbingan dari upline yang mengajak. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita mengenai multi level marketing dan money game. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kita untuk lebih paham lagi perbedaan antara multi level marketing dan money game. Jangan lupa share video ini kepada teman-temannya yang lain supaya makin banyak orang yang tahu perbedaan antara multi level marketing dan money game, sehingga tidak ada lagi yang terjebak dengan bisnis berkedok MLM padahal dia adalah money game. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.